Hai Mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Mami Support Mami by Thank You Mami. Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Mami Support Mami. Masih bersama saya Konto Holip. Dan di episode 2 kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah penting dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Dan insya Allah akan berguna untuk para ibu dan mamis di luar sana. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu nih di mana sih sekarang gitu. Kita lagi ada di rumah salah satu sahabat aku yang rumahnya cantik sekali, rumah Kak Ida Alhamid. Bisa kita lihat ya, cantik sekali Masya Allah rumahnya. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lengkap nanti detail-detail rumahnya, kita akan host tour di episode selanjutnya. Oke, tentunya aku nggak sendirian di sini. Aku juga kedatangan mami hebat, salah satu sahabat aku juga yang Masya Allah usahanya lagi viral sekali, laris manis, dan kalian pasti udah familiar. Kita sambut ya, Dokter Kamila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah berkenan hadir di podcast Mami Support Mami. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, makin cantik, makin glowing ya. Nggak salah nih owner skincare ya. Cantik banget, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Dokter Kamila ini founder HNH Skincare ya. Terus dia juga lulusan International Aesthetic Doctor Entrepreneur juga gitu ya. Dari UGM juga ya dok ya. Betul. Iya. Terus juga diploma American Aesthetic Anti-Aging Academy. Betul. Luar biasa. Masya Allah dok. Boleh nggak sih cerita sedikit dulu nih tahun berapa sih Dok Mil ngediriin HNH Skincare dan mungkin latar belakangnya apa gitu bisa menciptakan brand yang sekece itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya mulainya tuh tahun 2020. Saat COVID ya. Oke. Jadi saat COVID itu orang itu terlockdown di rumah, tapi tetap membutuhkan layanan konsultasi untuk masalah kulitnya. Oke. Nah, akhirnya kita memiliki ide yang cukup unik. Kenapa kita nggak bikin layanan konsultasi online nih? Oh iya benar. Dulu awal-awal keluar ya. Betul. Gratis nggak sih dok? Gratis, Bener ya? 24 jam, 24 hour sama dokter. Jadi kita tuh adalah pionir layanan konsultasi dokter online 24 jam. Nah, mungkin karena sesuatu yang beda, kita selalu percaya kalau kita memberi value ke orang, akhirnya bisa diterima sama masyarakat. Betul banget. Nah, karena kita berbeda, kita unik, belum pernah ada yang melakukan itu, akhirnya alhamdulillah bisa meledak. Masya gitu. Allah. Itulah alasannya ya, kenapa tamu di Mami Support Mami kali ini adalah Dok Mil gitu ya. Karena emang gini nih dok, konsepnya Mami Support Mami ini adalah kita mau support bukan specifically ke business woman ya. Jadi khusus ke para ibu gitu. Mau ibu yang berbisnis gitu kan, ibu rumah tangga yang di rumah aja. Itu sama hebatnya, sepakat ya dok ya. Semua itu punya perannya masing-masing. Semua ibu tuh hebat ya, Betul. sama aja. Nah kali ini karena kita kedatangannya dokter ya, entrepreneur juga. Jadi kita akan kulik lebih dalam ya part itunya. Mungkin boleh ke yang bagian maminya dulu ya. Kita mau kulik-kulik ya dok ya. Boleh banget. Oke, se-struggle apa sih jalanin profesi sebagai seorang dokter? Iya, owner skincare iya gitu kan. Juga seorang mami ya, ibu rumah tangga. Boleh nggak ceritain sedikit dok? Oke, jadi yang pertama adalah mengerti dulu kalau kita tidak bisa seperti para mamis-mamis hebat lainnya yang full ibu rumah tangga. Benar, menerima Dulu, mengerti dan menerima. Jadi kalau seperti itu, saya rasa tuntutan para suami dan juga anak-anak akan lebih mudah dipahami dulu gitu. Kemudian mulai memberi pengertian ya kepada anak-anak bahwa mamah ini juga bekerja gitu. Jadi akhirnya dengan pembagian waktu yang pasti ada yang beberapa terkorbankan. Kayak mungkin saya sangat jarang masak kecuali weekend gitu. Kemudian saya perlu bantuan untuk mengurus rumah, perlu bantuan untuk menjaga anak-anak. Itu harus diterima dulu karena nggak mungkin kita tuh as strong woman yang bisa jalanin melakukan semuanya gitu ya. Betul. Tangan tetap dua, kaki tetap dua ya. Betul. Nah dari situ tinggal kita berkompromi aja. Anak-anak maunya kayak gimana, suami maunya kayak gimana, ada hari kapan day off-nya. Nah berarti tetap harus melibatkan anak-anak dan suami dalam manage gitu ya. Kalau nggak kayak gitu nggak timbul pengertian dong dari keluarga gitu. Nah dari situ menurut saya akan jauh lebih mudah sih dijalanin ya Kon. Iya, baru mau nanya, anaknya suka komplain nggak sih gitu? Oh gitu. Suka kayak cranky gitu nggak sih? Apalagi anaknya masih umur berapa aja nih dok? Anaknya
Umurnya tuh yang pertama tuh 7 tahun, yang Oke. kedua tuh 6 tahun, yang ketiga Iya. 3 tahun. Masih kecil dong ya. Masih kecil-kecil. Gimana cara ngasih pemahaman Gimana ke ya? mereka nih kalau maminya kerja Nah. gitu kan, tapi tetap kok kalian tuh prioritas kita gitu Iya, yang utama. betul. Caranya gimana sih, tips and triknya mungkin buat para mamis di sana? Tips and triknya kalau menurut saya tuh sebenarnya kan anak itu lebih enak karena udah mulai sekolah ya. Iya. Jadi karena kalau anak udah mulai berangkat sekolah, nah itu waktunya kita juga kerja tuh. Jadi kita juga kerjanya seefektif dan efisien mungkin tuh, Kon. Jadi betul. kita pulang ke rumah itu harapannya anak-anak tuh udah sore kan pas jam anak pulang-pulang sekolah Iya. tuh gitu. Nah yang agak lebih sulit diberi pengertian kalau memang kita harus lembur. Itu ya. Harus di luar jam kerja pada umumnya. Nah itu biasanya kita video call, kita telepon, nanti kita pulangnya kayak kasih timbal balik karena saya sudah mengurangi waktu jatah saya bersama anak-anak. Nanti aku ada timbal balik nih, nanti weekend ini kita short vacation kemana Mana yuk? gitu ya. Iya gitu Oke. sih. Nah pastinya sudah pasti banget ini nggak mungkin diraguin lagi, peran suami penting banget di sini Betul. dalam mensupport bisnis seorang Mila jadi dokter owner skincare Iya, ya kan. betul, Boleh betul. nggak diceritain support suami ini datang dari awal Iya. atau memang seiring berjalannya waktu setelah HNH makin besar gitu Iya. kan, atau gimana? Boleh ceritain dong dok? Boleh, boleh. Jadi menurut saya nggak ada bisnis seorang perempuan yang sukses tanpa support suami. Setuju. Itu nggak make sense, nggak ngerti kalau memang ada keajaiban. Tapi kalau yang saya rasakan kayaknya nggak mungkin Nggak karena mungkin, betul. suami itu bagaimanapun adalah pemimpin dalam keluarga. Betul. Jadi apapun kita harus meminta izin kan. Kalau nggak ada pengertiannya susah. Nah kebetulan untuk HNH ini saya mendirikan bersama suami dari awal. dari awal. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu ya, Iya. karena kan Dok Mil baru ngeliatin bapak ownernya terakhir-terakhir Terakhir ya, iya. Karena dia baru mau keluar. Iya. Jujur aku sendiri taunya gitu loh, Oh, Mil, oke. taunya kayaknya ini punya Mila deh. Terus Oke. ternyata begitu terakhir-terakhir suka muncul di bapak owner Yes, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya Dari awal ternyata. dari awal kita tuh Oke. mengkonsep bersama gitu. Aku adalah orang yang gaptek teknologi dan dia orang yang melek teknologi. Serius? Serius? Nggak percaya kalau lihat Boleh sekarang tanya sama teman-teman Dok Mil di aku. TikTok seberapa viralnya gitu kan. Sebenarnya that's why aku mainnya TikTok bukan Oh, YouTube gitu. dulu, bukan Instagram dulu. Tapi nggak kelihatan, nggak Iya ya? kelihatan sih. Kayaknya tuh Ah. udah ini kak apa ya, Iya. udah apa sih bahasanya, udah kayak banci tampil banget gitu loh, biasa sama panggung sama kamera gitu, enggak salah ya? banget, enggak. Oh, pernah denger juga tapi bener-bener katanya Mila tuh pertamanya introvert. Bener nggak sih Iya, Mil di kamera tuh kayak Aku bahkan pertama kali bikin video tuh nggak mau lihat hasil video aku dan aku paling kesel kalau di rumah ada yang nyetel video aku. Serius? Kayak matiin nggak, kayak gitu. Jadi kayak sumpek ngeliat suara, denger suara sendiri. ya, pernah ngerasain itu juga Iya sih. kan? Tapi kayak ya udah lama-lama terbiasa dan maksudnya yang lebih ngerti kayak masalah editing dan lain-lain tuh suami Suami, gitu. Bahkan oke. sampai sekarang di belakang layar ya isinya suami. Jadi malah suami tuh yang konsep, terus aku yang lebih ke tampilnya Oh gitu. gitu, Loh, Kok. dari awal udah emang disupport Emang sama kayak suami gitu, dan iya. pembagian job desk-nya gitu di Iya, balik layar betul. suaminya, di depan Betul. layar Mila. Iya. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Ada komitmen bersama nggak sih dalam memanage jadwal kerja gitu kalau sama suami? Apakah jadwal kerjanya harus beda hari atau justru harus bareng tapi jamnya gimana gitu kan? Soalnya kalau sepasang suami istri kerja gitu kan, apalagi mungkin bersamaan kerjanya, gitu kesulitan nggak sih Mil membagi waktunya gitu? Atau ada komitmen di awal gitu? Misalkan yang pagi siapa gitu? Oke, menurut aku jauh lebih mudah sih ketika Justru? kita pasangan suami istri. Iya, Oke. karena kayak kita ngebagi jadwal meetingnya gitu-gitu bareng gitu. Jadi aku hampir hari-hari sama suami aku. Nah, tapi karena suami aku nggak cuman HNH aja, Oke. dia juga developer. Ada days off yang kayak kamu meeting sendiri ya, karena aku ada kerjaan lain juga. Nah, paling pembagian waktu di situ aja. Tapi kalau untuk HNH, majority kita bersama sih. Oh gitu. Mm-mm. Soalnya ada isu juga nih Mil, maksudnya kerja bareng suami itu Malah ribut gitu. malah ribut, bener. Nah, itu malah kalau nggak dibagi resiko perannya. berantemnya besar. Menurut aku bener banget sih Iya kan? kalau nggak dibagi perannya. Makanya Iya. kayak dalam perusahaan kita harus tahu manajemen mana yang harus dipegang sama suami, Mana yang yang harus dipegang. SOP lah ya, Iya. sistem itu di awal harus jelas. Betul, divisi mana-mananya itu harus jelas. Jadi itu
jadi gitu Mamis, nggak selalu kerja bareng suami itu menakutkan gitu ya. Iya. Kalau pas begitu kayak aduh scary banget gitu Dan kan. harus saling menghargai sih. Apapun Nah. keputusan dia terhadap divisi itu, saya tutup mata gitu. Karena Oh, kita gitu. sama-sama tahu kalau kita mau yang terbaik untuk perusahaan. Iya, Itu poinnya. Iya, oke. Soalnya kadang kan mungkin kita ngerti juga sih. Mungkin para suami takut kalau ada di part-part terkesan istrinya mengatur gitu Iya, mungkin kan. betul. Jadi kayak batasannya gitu kan. Jadi mungkin Betul. part-part itu ya. Iya, betul. Intinya ya itu tadi Mamis, di depan tuh harus jelas SOP-nya. Kalau mungkin suami Dokmil di divisi produksi. Kalau suami aku di divisi advertiser, marketing, dan juga manajemen. Kalau aku lebih ke divisi operasional kayak sistem gudang dan lain-lain. Jadi kita saling tidak mencampuri. Memberi saran boleh, tapi Iya, decision-nya keputusan tetap di masing-masing kepala divisinya. Berarti kalau bukan part kita nih divisinya merem aja Merem ya. aja deh. Gitu Mamis tipsnya. Oke, terus boleh nggak ceritain suka dukanya deh? Pasti kan nggak mungkin kan happy-nya aja dong, Mil, ya kan? benar. Suka dukanya bisnis bareng suami mungkin yang belum menjalani atau pengen menjalani tapi masih kayak bingung nih, ragu-ragu. Boleh nggak ceritain suka dukanya apa nih? Suka dukanya secara jujur kita tuh jadi kayak susah membagi waktu antara hari keluarga dan hari kerjaan. Nah itu Jadi- kayak topiknya topik kerjaan terus nggak Iya, sih? Iya betul kan? sekali. Jadi kayak lagi mau jalan-jalan, nimbrung kerjaan Oke. gitu. Jadi itu sih kayak kita kapan nih harusnya biar nggak melulu tentang kerjaan dan nggak sumpek ya. Jadi harus kayak ini waktunya vacation, nggak boleh bahas tentang kerjaan sama sekali. gitu ya. Iya betul. Oke. Dan jadi kayak topiknya kayak terlalu tertutup nggak sih Kon? Kayak just about HNH gitu loh. Kayak kalau Iya. kalau mungkin kalau beda divisi kayak ngerasanya kayak setiap pulang kerja ini bawa cerita, Iya benar. Kalau ini Kalau sama kayak aja. sama lagi. Iya. Itu ya dukanya jadi Dukanya ya guys. itu. Tapi Mungkin sukanya topik lebih keduanya banyak di situ. sih. Nah, Sukanya lebih sukanya mungkin gini, karena suami ngerti banget kesibukannya Mila. Jadi Iya. kayaknya izin kerjanya lebih gampang. Karena selalu Karena bareng tahu. dia. Iya. Bahkan benar, keluarnya di benar. bareng kan berdua. Iya gitu. Mungkin sukanya lebih ke situ guys. Jadi Iya. kayak lebih izin kerjanya tuh gampang gitu Betul. kan. Terus ngerti banget nih apa sih yang lagi dikerjain istrinya hari ini, Iya. sampai spesifik kan tahu Bener. gitu kan. Kenapa sih harus lembur? Ya tahu. Iya, betul. Dukanya itu tadi Iya. Mamis, kekurangan topik obrolan mungkin ya. Mungkin topik obrolannya jadi kayak kesannya di situ-situ aja. Situ-situ aja, betul. Iya. Tapi ada plusnya juga nih. Jadi kayak growth perkembangan bisnis jadi cepet banget karena kita bisa bahas siapapun Iya, nggak sih? iya, nggak sih, itu Mel? benar sih, itu benar. Tapi Iya kan? sangat lelah ya. Sangat lelah. Sangat lelah, iya. Pengen Iya. vacation gitu. Tetap ya butuh healing Iya, ya. butuh healing. Oke, sekarang boleh lanjut lagi ke Boleh. HNH ya. Boleh banget. Oke. Jadi, nah ini dokter Kamila kan sebenarnya dokter umum ya dok ya. Iya. Terus ambil spesialis kulit kelamin nggak dok sebenarnya untuk enggak. bikin brand skincare ini? Enggak, karena nggak diizinin nih sama suami. Oh jadi udah nikah ya waktu Udah itu nikah. ya? Jadi kebetulan mama aku tuh sakit. Oke. Kemudian ketika sakit kanker itu udah stadiumnya stadium 4 dan dikatakan sama dokter umurnya nggak nyampe setahun lagi. Oh, Saat itu sampai tuh divonis gitu betul. ya Allah. Itu saat itu bulannya bulan September tahun 2015. Tapi alhamdulillah mama sehat kan. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Akhirnya aku menikah di Agustus 2016. Jadi aku benar-benar menikah sebulan sebelum setahun vonis itu. Kebayang Karena ada nggak? ketakutan. Karena ada jadinya. ketakutan. Iya. Nah, aku belum selesai koasnya Konita waktu itu. Oh belum selesai. Belum. Koas gimana waktu itu dok Mil? Koasnya kan di Gajah Mada ya, ngikutin perputaran rumah sakitnya. Oh iya. Jadi saat itu masih ada kurang lebih sekitar 3 stase koas lagi gitu karena Diputer ya kotanya. diputer. Karena aku nikah di Agustus, aku tuh selesai koas harusnya di Desember. Jadi aku sama suami abis nikah, alhamdulillah suami aku tuh tipe yang sangat amat pengertian gitu karena awalnya mau menikahnya abis lulus tiba-tiba dimajukan, Dimajuin. dia setuju karena dia saat itu lagi kuliah S2 notaris juga belum kelar juga. Oke. Jadi kayak sama-sama belum kelar kayak dia nggak mikirin juga kayak aku lagi kuliah nih ngasih makan apa, ya jalanin aja gitu kayak alhamdulillah dikasih kemudahan terus LDR aku Oke. selesaiin
Nah, itu lulus di Februari tahun 2017 saat itu. Jadi ujian dokter tuh hamil besar kan, 7 bulan apa 8 Masya bulan. Allah, luar biasa nih perjuangan seorang mami ya. Mami, Oke. iya, hamil anak pertama tuh. Nah, jadi saat itu udah punya anak susah ya. Kalau sekarang kan rata-rata pada ngambil spesialis tuh sebelum pada punya anak. Iya, benar banget. Nah, terus saat itu juga dari suami juga sangat mengetahui kalau kulit dan kelaminnya tuh berhubungan dengan pria. Benar. Jadi sangat tidak diizinkan. Kita Iya. kan Arab agak susah ya. Iya. Saling tahu Betul, lah ya. perempuan aja susah ya. Perempuan aja apalagi udah susah dapat Arab, izin ya. suaminya untuk mengobati kelamin pria lain. lain, iya. Apalagi Betul. Arab gitu, lebih wah gitu ya. Akhirnya Iya. aku diizinkan saat itu untuk mengikuti course-course yang kayak ya udah yang masalah kulitnya aja, estetik dan anti aging. Jadi nggak usah yang kelaminnya ya. Nggak usah. Dan ternyata ada Dan jurusan sekarang itu. tuh udah ada jurusan itu tuh di Unpad, tapi oke. S2 ya, bukan Itu nama spesialis. jurusannya apa? Jurusannya estetik dan anti aging. Estetik dan Tapi bukan anti-aging. spesialis, dia S2 magister gitu loh kan. Oke, Dia S2 udah ada di 2 Unpad. tahun ya? 2 tahun. Udah 2 ada juga di tahun. Udayana Bali. Oke, itu bisa jadi tips nih buat para calon dokter di sana, Iya, calon yang dokter kepingin estetik ambil, kali ya, pengen ambil betul. estetik tapi bingung kan sama spesialis kulit kelamin gitu kan. Nah, bisa nih ambil jurusan apa tadi Estetik namanya dan estetik dan anti-aging. anti-aging. Sekarang Bisa. udah ada, baru Iya. ya Dok Baru, Mel ya. belum lama sih. Dulu kurang belum lebih 4 ada. tahunan ini. Iya, Betul. itu solusi banget sih buat para perempuan ya, Betul, khususnya apalagi ibu betul. rumah tangga ya. Betul. kan? Dan alhamdulillah juga udah ada Oke. international course sekarang kayak ilmu estetik kan itunya terbuka ya. Ibaratnya itu Berkembang aja terus. tapi berkembang. Berkembang Maksudnya terus, basicnya kan? itu aja Oh, tapi gitu. berkembang gitu. Teknologinya kan cepet banget kan Berkembang, kayaknya untuk kalau teknologinya estetik. sangat berkembang, tapi ilmu dasar kulitnya kan itu Oh, aja. gitu, Which is iya. itu di dokter umum juga dipelajarin Sebenarnya kan. ya. Semua ilmu kan dipelajarin. Nah, dan kita juga sangat tahu sih ranah yang kapan harus kita rujuk ke spesialis, kapan yang enggak, itu harus kita juga sebagai dokter harus mengetahui sih. Oke, Gitu. berarti terus Mila ambil itu ya? Ambil 2 course tahun. juga, ambil course-nya juga itu 6 bulan juga. Oke. Bolak-balik saat itu tuh di Thailand, kemudian lanjutnya yang pertama tuh di Malaysia Kuala Lumpur, terus lanjut di Thailand, kemudian ujiannya juga di Thailand saat itu. Jadi Itu udah punya anak dong posisinya? udah punya anak dong, Mila? 3, dua anak 2. Luar biasa. Ikut course itu. Perjuangannya ya. Perjuangan. Yang orang lihat ke depan kamera kayaknya udah suksesnya Ya udahnya aja ya. gitu ya. Nggak Padahal- tahu nih cerita Iya, di baliknya. belajarnya, Aduh. ikut ujiannya gitu kan. Oke. Nah, sejauh ini nih Dok Mil nih, Iya. resiko terbesar apa sih yang pernah dokter Kamila alamin dalam sepak terjang sebagai dokter skincare gitu ya? Pernah nggak sih dikomplain pasien mungkin secara agresif atau mungkin Dok Mil kan juga cukup aktif sebenarnya memberikan edukasi ya buat netizen gitu kan? Iya. Pernah nggak sih ada yang komplain mungkin videonya di stitch gitu-gitu Dok? Oke, sebenarnya kalau basicnya reviewnya review jujur dan memberi masukan kepada brand, bukan niat ingin menjatuhkan, kan beda ya, video Iya. ingin menjatuhkan sama enggak ya. Betul. Itu pasti sebenarnya akan mudah diterima sama brand, apalagi brand-brand sekarang itu brand yang sangat menerima perubahan. Iya. Ya. Kalau untuk pasien komplain itu pasti ada aja, Pasti karena ya. kita nggak bisa ngukur ya, kita kan jualan di dunia online ini, kita nggak bisa ngukur nih tingkat edukasi dari pasien yang menerima ilmu yang kita berikan. Betul. Nah, jadi Dan kulit dari beragam dari orang kan beragam orang, berbeda-beda. betul. Ibaratnya kita udah sampaikan ada kemungkinan reaksi alergi dan lain-lain, tetap aja orang nggak bisa menerima Nggak gitu. bisa, iya. Jadi ya ada aja, tapi kita selalu bisa berusaha ya menjelaskan secara keilmuan yang kita punya memang seperti ini, dan sebagai konsekuensinya karena kita mengerti tadi dunia kulit orang berbeda-beda, kita memberikan fasilitas layanan konsultasi dokter 24 jam. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Itu Dan gratis? yang awalnya saya aja Kon. Oke. Awalnya sekarang kita udah 28 dokter Masya yang melayani Allah. konsultasi. Itu karena WhatsApp. pionir tadi ya, Pionir. yang melayani. Betul. Padahal kadang gini Dok, nah ini kalau misalkan aku sebagai netizen ya, Iya. mau mencoba, tapi kan ini online gitu. Emang ngelihat kondisi muka langsung, itu dikomplain nggak gitu? tuh, Oke. Doknya? Nah, jadi ada beberapa fasilitas yang kita berikan. Kalau memang kamu bisa jarak itu terjangkau, silakan datanglah Datang ke aja, klinik. iya. Ya. Tapi ada beberapa yang tidak memungkinkan untuk datang. Nah, kembali lagi, kulit itu apakah suatu permasalahan yang harus kita temui orangnya atau enggak? Ternyata kulit itu 90% itu bisa didiagnosa hanya dengan melihat. Justru
walaupun nggak Betul. megang nih gitu. Betul, walaupun Bisa nggak ya, megang, nggak bisa tekstur didiagnosa kulitnya. karena sebenarnya yang lebih tahu tipe kulitnya itu pasiennya kan. Oke. Ya kan, kayak kulit aku Iya, berminyak, iya, kulit aku kering. Kita hanya melihat saat itu, seasonal. Padahal iya. kadang pas kita pegang saat itu kulitnya lagi kering banget. Belum tentu sebenarnya tipe kulit dia seperti itu, Iya, bener nggak? bener. Nah, yang paling tahu itu sebenarnya pasiennya gitu. Iya. Nah, makanya kita layanan konsultasi itu 24 jam. Kita coba bermasalah, ibaratnya panas, perih, langsung komplain bisa. Langsung diatasi bisa. Ini gitu. menarik sih, ini menarik Mamis. Karena apa? Jujur ya, kalau dari dulu yang setahu aku nih Dok Iya. Mil ya, banyak banget fasilitas yang nggak mau ngelayanin online. Kayak misalnya kadang kita kan mau cepet ya, nggak mau ribet gitu ya. Betul. Bahkan untuk perpanjang resep aja, mereka kan mengharuskan kita untuk datang gitu kan. Jadi alasannya mungkin karena itu tadi nggak ngeliat langsung. Nggak ngeliat langsung. Tapi ternyata di tempat Dok Mil nih bisa ya. Dan suami by aku tuh online. yang tipe yang visioner. Jadi dulu suami aku yang menyarankan ini sebelum orang-orang lihat peluang ini, dan sekarang udah banyak banget ya kayak halo dok dan lain-lain semua. Oh, jadi bahkan sebelum Halo Dok. sebelum Oh, luar biasa. bahkan live stream itu yang melihat peluang itu adalah suami aku. Jadi suami aku yang tipe orang yang, kalau kita kan perempuan tuh tipe yang fokus yang ada sekarang. Kalau Iya. dia tuh lebih kayak visioner ya. visioner. Betul. Gitu. Itulah enaknya kalau kerja sama bareng suami Iya. ya. Mungkin kalau suami itu kan kalau orang laki itu kan memang kayak lebih memikirkan specifically gitu ya. Dan betul. karena katanya di Dok Mil kan laki-laki itu kalau udah kerja fokus gitu. Betul. Beda sama perempuan. Kadang Iya. kita badan di mana, pikiran di mana gitu Makanya nggak kan. mungkin kalau nggak ada support suami, karena kita ngurus Betul. anak, ngurus rumah, ngurus bisnis nggak mungkin. betul banget. Oke, nah mungkin buat para mamis yang belum tahu nih, sebenarnya salah satu alasan aku pingin ngundang Dok Mil nih adalah kan kita kan mami support mami ya, Iya. gitu ya. Aku paling suka jujur bintang tamu aku tuh kayak minimal harus suportif banget orangnya. Oh, oke. Karena aku ngerasa orang suportif itu berarti tawakalnya besar nih, benar nggak Mil? Oke. Maksudnya karena kan dia percaya sama rezeki Allah gitu ya. Oh iya, harus dong. Nah, karena alasan pertama banget, aku sering lihat Dok Mil ini di awal-awal waktu muncul, Dok Mil suka review produk-produk brand lain, bener Iya, nggak? benar. Bener kan? Jadi dulu kan kita mikirnya, ini dokter, punya brand skincare, ngapain gitu kan promosi brand-brand lain, ngasih referensi ke Indomaret, bener nggak Dok? Iya, bener. Aku sering lihat tuh kayak, wah keren banget nih Mila, Masya Allah gitu, ke Indomaret ngasih referensi kalau orang mau beli sunscreen, harga sekian gitu ya, Iya, tapi yang benar. kandungannya bener-bener bagus, bener-bener efektif, itu apa aja ngasih tahu Iya, gitu kan. benar. Terus apapun itu, berapa kali aku sering lihat nih kayak, wah Masya Allah nih dia jualan tapi bener-bener apa ya, jujur gitu mengedukasi, dan itu jarang banget nih Oke. sekarang. Kenapa sih Dok, alasannya atau inspirasinya dari mana sih? Karena udah banyak kalau dokter yang berusaha menjatuhkan produk lain, udah banyak. Kita ngambil sisi positifnya aja. Kita berusaha Iya. produk ini bagus-bagus loh. Kenapa sih kita harus terbatas seolah-olah produk kita aja yang bagus? bagus, Enggak iya. kayak gitu. Dan sekali lagi semua orang tuh udah punya target marketnya Marketnya. masing-masing. Betul. Gak semua orang itu bisa beli produk sunscreen dengan harga 90.000 kayak produk yang merek aku gitu Iya. kan. Mungkin ada yang budgetnya di bawah 40.000. Iya. So why? Kenapa harus memaksakan dia beli produk kita? Kita lebih baik daripada menjerumuskan dia bilang ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Kita lebih baik kasih saran, karena kalau misalkan kita kasih tahu bahaya-bahaya dia bingung. Terus harusnya pakai produk apa? Nggak memberikan solusi juga. Nggak memberikan ya. solusi. Nah, Benar. kita tuh hidup itu harus bermanfaat buat orang. Setuju banget. Buat nih apa? part ini, Uang benar. itu nggak ada habisnya. Uang tuh apa yang kita makan itu udah itu rezekinya. Iya, ya. betul. Liburan juga ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bermanfaat buat orang, itu mau buat apa? Buat apa? Sayang banget ya. Sayang Kayak kalau terlalu buat aku. sia-sia nih hidup kalau nggak ngasih manfaat buat orang banyak. Nah sebenarnya bukan cuma di awal-awal aja kan. Sebenarnya sekarang tuh kepengen banget. Cuman waktunya susah Sudah nggak banget. ada. Bahkan aku udah lepas praktek dari klinik. Aku udah nggak praktek lagi. Iya. Ya Allah, Kayak Masya Allah ya. udah susah banget waktunya karena kita dituntut untuk developing produk setiap bulan. Nah, sedangkan produk yang aku launching di next month itu udah aku develop dari 8 bulan yang lalu. Luar Jadi aku biasa. sekarang udah lagi ngedevelop buat 8 bulan ke bulan depan. lagi, luar Jadi nggak biasa. kekejar gitu, kayak mau kita mereview produk di supermarket. Kadang banyak yang, ayo dong dok, banyakin edukasinya lagi. Iya. Edukasi itu nggak sembarangan, Bener dong, sayang. Aku salah satu netizen yang suka banget Edukasi nonton itu kita harus edukasinya research. Dok Mil. Iya. Iya kan? Minimal sebulan sekali kali ya. Iya, iya. Aku bantu nih Nah, Mamis. kalau untuk edukasi yang panjang, bahkan aku bikin YouTube kan, Kon. Oh iya, sampai itu sekarang. seminggu sekali aku tayang. Ah, tuh, Tetep YouTube-nya apa? aku Boleh komitmen. di-sounding dong? Boleh dong, Dokter YouTube-nya? Kamila Jaidi.
Itu setiap minggu aku komitmen tetap memberikan edukasi secara free ke kalian semua. Cuman kalau yang tipe produk, aku sebelum memberi rekomendasi, aku tuh harus coba at least seminggu. Iya. Nah sekarang muka aku aja udah aku penuh percobaan sama skincare yang mau di launching 8 bulan lagi. Aku jadi kayak aku pusing banget. Kalau dulu aku sempet launching tuh 6 bulan sekali produk atau 7 bulan sekali. Sekarang sebulan aja bisa 2 produk. Tiap bulan ya, Tiap bahkan bulan. sebulan nggak 1 Iya, dua kalau nggak kita produk ya. ketinggalan sama brand-brand lain. Nah tadi menarik Dok Mil waktu bilang kalau buat trial error brandnya sendiri aja tuh Iya. berapa lama. Nah itu gimana sih Dok? Maksudnya memang itu resiko yang harus Dok Mil alami karena menciptakan suatu produk gitu kan. Iya. Terus kalau pas di wajahnya nggak cocok, ya bermasalah Sering tuh banget. gimana? Breakout. Nah, alhamdulillahnya konten yang aku bangun adalah konten edukasi, bukan konten flexing. Oke. Karena kita nggak pernah lihat, mungkin aku punya tas Hermes gitu, kita emang nggak punya gitu ya, emang nggak punya, bukan nggak mau Nggak ngepost. harus punya. Emang nggak punya Nah, gitu. Bisa beli bisa, cuman kalaupun beli nggak buat di konten-kontenin juga karena memang kita suka gitu ya. Nah Setuju. cuman akhirnya orang pun terus muka aku juga tipikalnya bukan yang kinclong banget karena emang aku bukan rajin banget ke klinik gitu kan, karena aku emang harus trial error itu, kita harus Oke. stop klinik buat cobain hasilnya gimana sih real skincare ini biar masyarakat bisa tahu gitu. Dan tadi yang Konita bilang kalau misalkan gimana sih masyarakat itu bisa menilainya ya dari konten aku, bahkan aku pernah nge-live muka aku breakout laku-laku aja kan. Masya Allah. Karena mereka udah trust, aku bilang ini Iya. aku lagi jangan lihat muka aku lagi coba serum peptide, Cooper peptide lagi viral, tapi aku coba seluruh pabrik, muka aku breakout, nggak bisa. Oke. Jadi sorry kalau kalian mau ya udah produk yang udah lolos aku aja yang launching, ini pasti aman, nggak bikin breakout, nggak bikin ini. Dan mereka tetap laku-laku aja, mereka kayak Dok Mil lagi breakout, lagi coba produk apa, mereka udah tahu ngerti sendiri. ya. Nah itu Jadi nggak selalu kinclong. karena Mila selalu mengedukasi dengan jujur. Iya, Jadi mungkin. followers Mila tuh udah pada paham kan. Udah pada paham. Iya, dan balik lagi tuh konsep rezeki. Konsep bener ya. rezeki. Maksudnya emang zaman sekarang tuh kalau kita mau branding brand kita itu kan nggak perlu menjatuhkan brand lain. perlu, gitu. nggak perlu Justru banget. saling support nggak Saling sih support. waktunya? Bener Betul. kan? Ini Dan- tuh eranya kolaborasi. betul, bukan Ya, era kompetisi ya. betul. Gitu. Dan dengan kita mensupport brand lain tuh bukan berarti mengurangi omset brand kita Sama juga sekali gitu. enggak. Kalau masih punya mindset gitu sayang banget kayak mengecilkan konsep rezeki Allah ya. Aduh, Sangat iya. disayangkan gitu. Rezeki Nggak Allah percaya tuh Allah luas kalau gitu. banget. Iya. Iya, Jadi betul. gitu Mamis, oke. Nah karena Dok Mili konsisten banget, Masya Allah, suportif dengan brand lain. Makanya ini harus ada Alhamdulillah. di episode 2-nya Mami Support Mami. Alhamdulillah. Gitu. Oke, lanjut ya Oke, Dok, masuk ke boleh. nenek lagi ya. Gitu. Kenapa konten-kontennya ini Dok cuman di YouTube aja yang mengedukasi itu sekarang? Kayak dulu awal-awal di Instagram ya. Di Instagram, di TikTok gitu Sekarang ya. masih nggak? Masih, kalau sempet mah masih gitu. Cuma waktunya aja. yang Waktunya aja. Sometimes sebenarnya enggak sih. Kemarin aku bahkan bikin kayak Best Skincare tahun 2023. Oh, tiap tahun bikin tiap ya? tahun bikin kan ada produk lain juga kan. Oke. Maksudnya nggak melulu tentang skincare aku, brand skincare aku gitu. Cuman ketika brand kita mau launching, aku mesti kasih paham dulu ke orang gitu. Karena ini kok launching terus, nanti mana yang dibeli. Nah, aku mengedukasi. Nah, sebenarnya itu aku sisipin juga terus edukasi tentang ingredients-nya. Ini cocoknya untuk kulit seperti apa. Tapi iya. aku nggak sebut aja brand merek-merek Nah, lain. apa, Tapi iya, kalau iya. kalian mau cari yang kandungannya seperti itu di brand lain, juga it's nggak okay, apa-apa nggak gitu apa-apa. ya. Bahkan Mila spesifik menjelaskan itu ya. Iya silahkan, karena aku nggak Kandungannya. nyebutin brand ya kan. Ini kandungan yang anti aging tuh ini. Cuman kadang mereka tuh kenapa sih nggak rekomendasiin produk lain juga, Iya, cuman iya. HNH terus ya. Aku nggak sempet research aja brand lain yang ada kandungannya. Tapi kalau Research kalian itu dapat butuh silakan. waktu gitu ya. Iya, karena kita dokter nggak bisa asal-asalan ngomong kan. Benar. Gitu. Dan mungkin kenapa para mamis juga suka karena memang Mila kan profesinya dokter ya. Iya. Jadi ketika mengedukasi lebih mudah dipahami gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau seorang dokter nih, Dok Mil, kalau seorang ibu dokter mengharapkan anak-anaknya juga nurut jadi dokter nggak sih sebenarnya? Boleh tidak dipungkiri, iya sih. Iya kan? Karena rata-rata kalau keluarga dokter tuh kayak mungkin berharapnya
Iya. satu deh minimal Aku gitu. bilang ke anak-anak aku gini kon, kayak kamu jadi dokter, pokoknya kamu jadi dokter aja judulnya. Nanti kayak anak aku yang pertama tuh pengen jadi gamers, Oke, YouTuber sama gamers. kok anak aku yang Ya. kedua juga. pengen jadi gamers, itu suka banget ngegame. Gak apa-apa kamu jadi gamers, YouTuber kayak mama kan juga dokter, YouTuber. Kalau jadi dokter nanti kamu jadi apa aja. Terus yang kedua pengen jadi tentara. Yang Oke. ketiga pengen jadi tentara. Gak apa-apa kamu jadi dokter dulu, nanti kamu jadi tentara. Kalau Ternyata dokter tuh semua ibu sama ya. bisa semuanya kan. Oke. Jadi memang ada lah ya harapan. Ada lah ya, ngerti kepengen banget lah. sih. Iya. Cuman bebas sih, nggak sih, Iya, merdeka tetap nggak bisa, aja. Dan kita tugas orang tua mengarahkan ya. Iya. Terus Dok Mil mungkin orang pengen tahu juga ya kadang ya. Sesama dokter nih maksudnya. Sempat nggak sih dapet kayak judgement dari dokter lain mungkin gitu, atau dari owner skincare lain gitu. Pengen tahu nih kayak sisi apa ya, sisi gelap atau beratnya gitu jadi owner skincare yang produknya juga cukup viral gitu kan. Pernah nggak sih? Nggak usah di-spill nggak apa-apa Ya, spesifiknya. sebenarnya gini, kalau semua tuh mengerti konsep, kalau rezeki itu dari yang mengatur, harusnya sedunia skincare tuh nggak sesikut-sikutan ini. Iya kan? Ya. Aku aja sebagai orang awam ya, kalau di dunia skincare tuh kayak merasakan banget gitu. Iya, sikut-sikutannya itu, Iya, gitu betul. kan, kompetisinya gitu Betul. kan. Jadi tapi tidak semua tuh mengerti konsep itu gitu. Jadi pasti ada aja yang berusaha black campaign, kayak ngebandingin atau bahkan terjadi pemberitahuan informasi. Kita mungkin mau ngomongnya dokternya niatnya edukasi terkait ada produk HNH yang kok dijual bebas padahal harus konsultasi dokter waktu itu. Tapi kadang disampaikan dengan cara dipotong-potong sehingga menggiring opini orang gitu. Kesannya frontal banget gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kon kalau frontal, tapi Oke. disampaikan jangan dipotong-potong. Contoh misalkan brand A mengandung merkuri tidak terdeteksi, tapi dia cuma sampaikan di kontennya dia brand A mengandung merkuri, Kesannya selesai. semua produknya brand A gitu. Iya, tapi padahal tidak mengandung merkuri. Gini. Misalkan brand A mengandung merkuri tidak terdeteksi, tapi dia cuma potong. Brand A belum mengandung selesai nih satu kalimatnya. Jadi kalau mau nonton lengkap on YouTube-nya, tapi di konten TikTok dipotong. dan Instagramnya dipotong. Iya. Menurut aku itu nggak fair sih. Nggak fair dong. Nggak fair kan? banget. Jadi Iya. sampaikan informasi itu secara detail, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan hanya memberikan informasi yang menguntungkan kita. Iya, Maksud benar. aku seperti itu. Benar. Kalau memang kita berniat edukasi, berilah informasi secara menyeluruh gitu aja sih, gitu. Balik lagi Biar mau masyarakat naikin yang menilai. brand kita boleh, tapi jangan Menjatuhkan brand orang, lain. betul. Tapi alhamdulillah sih selalu aja dapat berkahnya, malah semakin dijatuhkan kita semakin tinggi gitu, Diangkat karena ya semakin orang derajatnya. penasaran. Benar. Yang penting gimana kita ngeresponnya. Oke, kesalahan kita di situ kita terima, kita perbaiki, jangan sampai menghujat balik. Menurut saya masyarakat pasti bisa menilai sih mana yang benar mana yang salah. Oke. Nah, ini aku penasaran Dok, sebagai ini juga nih netizen juga ya. Sebenarnya live tuh sehari berapa kali sih Dok Mil ini gitu Iya, kan? iya. Kayaknya kok nggak Sering pernah ya? berhenti live gitu ya. Terus Oke. nggak capek ya Dok ya? Iya. Sebenarnya live itu sebenarnya tergantung sih dari target dari si TikToknya juga. Tapi sehari berkali-kali dari ya, Dok, Shopee-nya ya? juga. Kalau akunya enggak sih Konita. Oh enggak. Kalau brand aku itu memang dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Non-stop. HNH skincare-nya. Non-stop Yes, non-stop. gitu? Cuman di Jam account 5 subuh. aku kasih setiap Jumat berkah aja. Tapi Oke. Jumat berkah kita mulai dari start jam 7 pagi biasanya sampai 12 malam. Itu di aku TikTok nggak. aja? TikTok kadang Shopee juga gitu. Oke. Tergantung hari-harinya aja. Berarti kalau Milanya nggak tiap hari ya? Enggak sih, setiap Soalnya Jumat ngeliatnya kayaknya kok aja. sering banget Sering gitu ya. kan. Kayak aduh ngeliatnya capek nih, capek Capek. beneran nggak sih sebenarnya Dok Mil? Kalau nge-live, mungkin ada yang udah coba Mamis nge-live itu capek dan pusing, kayak mau apa ya yang kita mainkan ya gitu. Iya Gitu kan. sih. Tapi luar biasa brand HNH tuh salah satu brand yang cukup inovatif ya di setiap live-live-nya gitu kan. Terus Iya. bintang tamunya. Iya. Kemarin baru collab sama siapa terakhirnya? Terakhir kita ada Kak launching. Fairuz, Kak Tashi gitu. Launching Tuh, produk baru iya, ya. launching produk baru. Merin juga sama Kak Tashi juga. Oke, luar biasa. Iya, Terus juga alhamdulillah. kadang hadiah-hadiahnya ya menarik. Terakhir Iya. iPhone dong, Mamis. iPhone, iya kita ada bagi iPhone. Yang bikin dapat iPhone gratis nonton live-nya Dokter Mila. Itu sebenarnya untuk membedakan sih. Kalau kita tuh pengen ke customer kita tuh ada kayak
kamu ada kelebihan apa sih untuk belanja di Hana, selain tentunya kita itu menjamin kalian itu akan aman karena kita ada konsultasi dokter 24 jam. Jadi bedanya HNH sama produk lain nih Konita, karena kita base-nya dokter, kita ingredients-nya jauh lebih kuat. Jadi dibandingkan drugstore mungkin. Jadi kita kalau nge-live suka bilang ini skincare-nya dokter ya. Jadi kalau dokter kita pasti ada idealisme kita sebagai dokter nih. Jadi masa orang udah nggak ngefek pakai skincare lain, ke dokter masih nggak ngefek juga. Even kita BPOM kita harus lebih strong. Nah karena kita lebih kuat, kita pasti berpotensi muka orang iritasi. Muka orang itu baru merahnya. Emang nggak beresiko lebih tinggi ya? Nah, gitu pasti ada resiko lebih tinggi. Tapi berkhasiat juga lebih efektif dong. Nah, kenegatifannya, resiko tinggi itu kita atasi dengan apa? Dengan pelayanan konsultasi dokter 24 jam. Tuh dia. Gitu. Jadi solutif ya. Solutif. Oke. Nah, kalau menurut dokter Kamila ya, yang sudah seorang businesswoman juga, gitu kan, owner skincare juga, sebenarnya masih membutuhkan support dari sesama mami nggak sih gitu? Itu wajib banget sih. Jadi kalau kita sesama mamis nih saling mengerti terkait ibu bekerja tuh kadang waktunya dengan anak itu sangat kurang. Apalagi kayak sekarang itu acara sekolah banyak melibatkan mamis nggak sih? Betul, grup sekolahnya juga udah banyak ya. Jadi kalau apalagi sangat memaklumi kalau saya jarang membaca grup gitu ya, kayak mamis-mamis. Alhamdulillah aku selalu dipertemukan dengan ibu-ibu orang tua murid yang sangat baik. Jadi kayak iya nggak apa-apa. Jadi kalau acara aku nimbrungnya belakangan atau nimbrungnya pas bisa aja, itu pada bisa mengerti gitu. Berarti masih tetap membutuhkan support dari mami lainnya. Sangat membutuhkan karena tetap aja kita kan harus terlibat ya di tempat anak-anak. Sebenarnya that's way juga nih nama programnya Mami Support Mami. Wah itu bagus banget. Karena kita ngerasa yang bisa mengerti, jadi bukan cuma woman support woman ya, tapi specifically itu Mami Support Mami. Karena yang bisa memahami para mami, para ibu itu kayak mami di luar sana kan, mami lainnya gitu. Harapan dari Dokmil nih kayaknya kan, kayaknya kalau lihat udah tercapai semua deh kayaknya targetnya. Gitu. Boleh nggak ceritain target atau goals yang masih pengen Dokter Mila capai yang belum sampai sekarang apa aja sih? Boleh nggak ceritain? Boleh. Harapannya yang pertama, nggak ada lagi sih orang yang masih nggak ngerti cara memilih skincare yang nggak benar. Akhirnya terjerumus ke skincare abal-abal. Itu harapannya, karena sekarang layanan edukasi itu udah di mana-mana. Sudah banyak ya, manis ya. Terus yang kedua, semoga aku bisa punya lebih banyak waktu buat anak-anak. Itu goal di September ini gitu ya. Walaupun sepertinya kuartal terakhir ini adalah kuartal yang paling sikut-sikutan dan paling penuh target. Tapi ya kita jalanin aja. Dan yang lain-lain semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan percayalah para mami, semua rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi tinggal kita tuh jalanin aja semaksimal yang kita bisa, sekreatif yang kita bisa. Udah sih, sisanya Allah yang ngatur aja. Setuju. Boleh nggak Dokmil ceritain sedikit dong produk yang baru launching nih? Kayaknya boleh. Menarik banget ya. Boleh. Kayaknya ini lain daripada yang lain dibanding produk-produk HNA sebelumnya. Yes, betul. Boleh, ada produk apa tuh Dok? Jadi setelah punya anak ketiga tuh aku kayak stuck berat badan banget. Dan tipe kalau aku emang orangnya susah buang air besar. Tapi akhirnya aku coba konsultasi ke dokter gizi. Dan yang pertama diberikan adalah minuman fiber. Cuman karena aku tuh orangnya gampang jerawatan Kon. Jadi kalau minum gula sedikit tuh gampang jerawat gitu. Jadi akhirnya. Dan suka manis nggak kebetulan? Kebetulan suka manis. Suka manis. Jadi struggle banget. Struggle. Akhirnya aku ganti semua gula terhadap stevia. Dan juga kalau minuman fibernya masih banyak yang mengandung gula, terus kayak gimana hasilnya nggak akan maksimal. Jadi kita kurus, iya berkurang beratnya, tapi jerawat tuh kok kayak gak berhenti gitu. Akhirnya. Dan satu sisi tadi kan aku harus nyoba skincare ya, jadi aku confusing nih, apakah ini efek dari si skincare atau fiber yang aku konsumsi. Akhirnya di situ aku terpikir kayak kenapa kita nggak bikin yang udah sekalian minum, bukannya malah bikin jelek kulit karena gulanya tinggi, kita bikin zero sugar dan sekaligus bikin bagus di kulit. Gitu. Akhirnya kita bikin si Slim Fit, ketemu si formulanya. Itu makan waktu kurang lebih 7 bulanan lah. Kita bikin yang vitamin C-nya di atas 250 mg, ada glutathionnya, ada kolagennya. Jadi orang nggak perlu minum minuman kolagen lagi. Udah cukup ya. Udah cukup. Udah
komplit. 2 in 1 gitu di Oke. sini. Terus habis itu gulanya 0 gitu. Jadi isinya fiber, isinya serat. Nah, seratnya itu kita pakai yang lebih inovatif. Kita nggak pakai satu macam serat, kita pakai 2 macam serat. Oke. Serat yang pertama itu adalah psyllium husk yang mungkin udah banyak dipakai brand lain yang dia tuh bikin lebih kenyang gitu ya. Yang kedua kita pakai probiotik, inulin kita masukin. Jadi kalau orang biasanya nggak mau minuman fiber sama dokter tuh pasti kalau ke dokter gizi dikasih probiotik biar lebih lancar buang air besar. Nah, daripada Iya, iya. kita minum probiotik, kita minum minuman fiber, aku masukin tuh Jadi di situ. satu, dan probiotik Yes. penting banget ya dok. Aku pernah Bagus baca banget, risetnya, dan emang penting sebenarnya kalau pencernaan kita itu penuh bakteri baik, kulit kita tuh sebenarnya juga akan baik sih. banget. Sampai ngefek ke kulit Sampai ya. ngefek ke kulit gitu, betul. Oke, Dok Mil bisa kasih hadiah dong buat para mamis di sini mungkin. Boleh banget. Nanti buat para penonton ya, mungkin yang komennya yang paling keren gitu Ya. kan, yang paling inovatif, boleh dikasih produknya dok? Boleh, nanti aku kasih Slim Namanya apa? Fit. Slim Fit ya? Nah, Slim Fit ini itu adalah produk yang aku formulasiin buat mamis-mamis yang emang udah stuck berat badannya, kepingin lebih langsing dan kulitnya lebih bagus. Nanti aku bagi ketiga Itu kayaknya problem nomor 1 para mamis yang di dunia setelah ya. punya anak Setelah itu punya anak gitu kan. kekhawatiran Jadi, kita diet. ini solusi yang sangat amat berguna Betul, gitu ya, apalagi yang betul. udah punya anak banyak gitu Betul. kan, biasanya lemaknya udah membandel nih Dok. Betul. Berarti ini kayak melancarkan buang air besar, Melancarkan tapi buang air besar. juga nggak bikin kayak beser terus-terusan Enggak, gitu jadi ya. nggak bikin perut sakit. Jadi karena kalau Nah. bisa bikin perut sakit itu mengandung daun jati Cina kan, kita nggak Oke. pakai itu sih. Jadi Ya. nanti perutnya akan nyaman. Pastinya udah aman deh, soalnya yang formulasiin dokternya langsung nih. Insya Allah ya kan? aman. Thank you ya Dok Iya, Mil sama-sama. atas waktunya hari ini. Happy banget bisa gabung di Mami Support Mami. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa saling support terus ya ke Amin. depannya. Dan Betul. untuk para mami di Indonesia atau di dunia, kita harus saling support selamanya ya. Betul. Terima kasih Dokter Mila Sama-sama. sudah hadir dan support acara podcast Mami Support Mami. Terima kasih juga. Sebagai rasa terima kasih, aku mau kasih kenang-kenangan nih Wah, buat Dok Mil. terima Untuk kasih. mengapresiasi karena selama ini Dok Mil udah jadi mami yang saling support Wah, gitu ya. terima Karena udah kasih. mengedukasi banyak mami di luar sana. Terima kasih. Terima kasih ya. Thank you. Semoga Mami support Mami sukses terus. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, aku Dr. Kamila Jaidi. Yuk nonton podcast Mami Support Mamis dengan Dr. Kamila Jaidi. Saya sebagai bintang tamunya karena 3 komen terbaik akan dapat produk terbaru launching Slim Fit, minuman fiber yang bikin kulit kamu sehat dan juga badan kamu tetap langsing. Halo Mamis, hari ini aku lagi pakai outfit dari Konita Holip, Kiara Dress koleksi dari Karima Series. Cantik banget ya outfitnya.